Teman-teman, hari ini kita akan belajar hal penting tentang murka Allah, tapi berlanjut dengan anugerahnya. Kok bisa ya? Shalom anak-anak dan pemirsa sekalian, hari ini kita masuk dalam renungan hari yang ke-12 dengan judul Murka Allah dan Anugerah Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, yang terus boleh menolong kami, sehingga hari ini kami kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mampu mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik, menghormati kehadiran Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, keturunan Set mewakili keturunan orang-orang benar atau biasa disebut anak-anak Allah. Sedangkan keturunan daripada Kain biasanya disebut daripada keturunan orang-orang jahat. Ketika keturunan dari Set, yaitu orang laki-laki keturunan dari Set, melihat wanita keturunan daripada Kain cantik-cantik, keturunan daripada Set ini menikahi wanita-wanita keturunan Kain. Ini menunjukkan bahwa keturunan Set sudah mulai melupakan Tuhan. Keturunan Set mulai tidak lagi menurut akan perintah Tuhan. Dengan menikahi keturunan daripada Kain, berarti keturunan daripada Set, mereka sekarang bersatu di dalam perbuatan kejahatan daripada keturunan Kain. Ini sungguh sangat menyedihkan karena orang-orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, sekarang mereka berpindah menjadi anak-anak kejahatan. Apa yang terjadi? Maka setiap anak-anak yang lahir dari perkawinan campur antara keturunan Set dan keturunan Kain, semua anak-anaknya adalah anak-anak yang melakukan kejahatan. Anak-anak yang melakukan kekerasan. Anak-anak yang melakukan penipuan dan semua macam-macam kejahatan lainnya. Alkitab mencatat akibat perkawinan seperti ini, maka mereka selalu berkembang menjadi orang-orang yang di dalam seluruh perbuatan hidupnya adalah rusak. Alkitab juga mencatat bahwa kecenderungan hatinya, pikirannya selalu membuahkan kejahatan. Maka ketika Allah melihat ini, Allah menjadi marah dan Allah merencanakan akan melenyapkan semua manusia dan semua makhluk hidup yang ada napas dari hidungnya. Tetapi bersyukur di antara semua yang rusak itu, masih ada satu orang yang masih Tuhan lihat. Hidupnya benar, hidupnya tidak bercela, dan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nama orang ini adalah Nuh. Nuh dianggap oleh Tuhan dan dipandang oleh Tuhan layak untuk menjadi orang yang meneruskan generasi yang akan datang, yaitu generasi yang dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak sekalian, waktu Allah sudah memilih Nuh, Allah juga memberitahukan kepada Nuh bahwa manusia yang rusak ini di dalam zaman Nuh akan dilenyapkan semuanya. Wah, tentunya kalian bertanya, apakah kalau seperti itu Tuhan tidak kejam? Tidak, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan orang-orang yang berbuat jahat itu, waktunya tidak pendek, waktunya perlu 100 sampai 120 tahun. Bukankah waktu itu cukup panjang untuk orang kembali kepada Tuhan? Bukankah waktu itu cukup panjang untuk orang kembali bertobat? Anak-anak sekalian, Tuhan ingat akan janjinya kepada Adam dan Hawa, bahwa keturunan perempuan itu harus hadir, harus
dilahirkan nantinya supaya meremukkan kepala iblis, mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa dosa. Maka saat itu Nuh terpilih untuk menjadi satu keluarga yang nantinya boleh menghadirkan Kristus di muka bumi. Anak-anak sekalian, waktu Nuh mendengar berita itu, Nuh juga diberitahukan oleh Tuhan. Bagaimana cara menyelamatkan umat manusia kalau yang mau, dan bagaimana juga untuk keluarga Nuh. Maka Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah batra yang cukup besar, yang tingkatnya ada 3. Panjangnya sekitar 135 meter, lebarnya sekitar 22,5 meter, tingginya 13,5 meter. Nah, waktu berjalannya Nuh membuat batra, Nuh juga punya tugas untuk memberitahukan kepada banyak orang, baik saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, dan orang-orang yang ada di sekitar daerah itu, untuk masuk di dalam bahtera keselamatan. Karena akan ada air bah yang besar, banjir yang besar. Yaitu banjir yang akan menenggelamkan dan membunuh banyak orang. Tetapi dalam waktu 120 tahun itu, tidak ada satu orang pun yang mau percaya kepada berita Nuh. Tidak ada satu orang pun yang mau menerima dan mau ikut Nuh di dalam bahtera. Sungguh satu berita yang menyedihkan. 120 tahun Tuhan berikan kesempatan untuk orang-orang itu bertobat, tetapi tidak ada satu pun yang bertobat. Ketika batra itu selesai dikerjakan, seperti yang telah Tuhan perintahkan, seperti yang Tuhan inginkan, Nuh mengerjakannya dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Alkitab mencatat seperti itu, maka Nuh harus masuk ke dalam bahtera, kata Tuhan. Binatang-binatang juga akan Tuhan masukkan ke dalam bahtera itu. Jadi yang memasukkan binatang-binatang bukan Nuh, tetapi Tuhan sendiri yang menggiring untuk semua binatang itu masuk. Yang haram 1 pasang, yang tidak haram 7 pasang. Ketika semua masuk, Nuh dan keluarganya masuk. Nuh dan keluarganya berjumlah 8, binatang-binatang semua masuk, maka pintu perahu atau bahtera itu tutup oleh Tuhan dari luar. Nuh tidak bisa keluar lagi. Orang-orang yang ada di luar memikirkan, wah Nuh ini benar-benar gila. Nuh ini benar-benar sudah tidak waras lagi. Bagaimana? Hujan saja tidak ada, Nuh masuk. Jangan-jangan nantinya Nuh bisa mati dengan keluarga dan binatang yang ada di dalam bahtera itu. Maka tidak lama kemudian hujan mulai turun. Juga Tuhan membuka mata air dari bawah tanah. Wah, keluar semua. Dari bawah air keluar, dari atas hujan turun. Tidak tanggung-tanggung. 40 hari, 40 malam. Ketika air masih belum tinggi, orang-orang masih senang bisa berenang-renang ke sini sana. Mereka masih bisa bermain air. Tetapi tambah lama. Gunung yang tertinggi sekalipun puncaknya dilampaui, bahkan lebih kurang 7 meter di atas puncak gunung. Saat itu semua manusia dan binatang yang ditinggalkan di daratan mati. Anak-anak sekalian, hari ini kita melihat ketika Tuhan berikan kesempatan untuk orang bertobat, orang mengabaikan, orang tidak mau percaya pada berita kebenaran, tidak mau percaya pada berita keselamatan. Tuhan, pintu kemurahannya sudah tutup, dan Tuhan hukum mereka, akhirnya mereka mati. Tapi kita bersyukur, di satu sisi air bah mematikan orang begitu banyak, tetapi dengan air bah yang sama itu, Nuh dan keluarganya dan seluruh binatang yang ada di dalam bahtera boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur, hari ini kita diajarkan satu prinsip. Jikalau Tuhan berikan kesempatan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam waktu yang Tuhan sediakan untuk engkau kembali kepada Tuhan, mari kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan dengan tangannya yang terbuka, yang penuh dengan kasih itu menantikan kita untuk kembali
masuk di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Itu sebab, mari anak-anak sekalian, mari pemirsa sekalian, kita benar-benar hormat dan menghargai waktu yang Tuhan berikan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih waktu ini Tuhan sudah sediakan bagi kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan kemurahan Tuhan yang menantikan kami untuk kembali bertobat, untuk kembali kami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sangat kagum kenapa manusia berdosa yang seharusnya dihukum masih diberi anugerah yang paling besar, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita baca Kejadian pasal 8 ayat 1-22 dan Kejadian pasal 9 ayat 1-17.